Salam Heroes Generation, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, kakak pengen sharing tentang influence. Apa sih influence? Yaitu seseorang yang membawa sebuah pengaruh. Nah, di zaman milenial kayak gini nih, itu banyak banget kalau kita lihat di sosmed influencer yang mereka berdampak buat orang lain. Mereka bisa sharing foto mereka bisa sharing kegiatan mereka. Nah, pastinya Heroes Generation pasti punya seseorang yang difavoritkan. Orang ini itu akan mengubahkan karakter kita. Orang ini akan mengubahkan pola pikir kita. Bahkan kita cenderung suka ngikutin gayanya influencer yang kita sukain nih. Mungkin dari model rambutnya, ya kan? Siapa yang suka Lee Min Ho nih? Punya cukuran rambut kayak Lee Min Ho. Atau mungkin tampangnya pengen dimirip-miripin. Gimana sih supaya kita bisa menjadi pengaruh atau influence bagi banyak orang? Yang pertama adalah responi panggilan Tuhan atas hidupmu. Engkau dipanggil untuk membawa sebuah pengaruh. Nah, mari kita baca di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Roh Yahweh Elohim ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kebebasan dari penjara. Yang pertama, responi panggilan Tuhan atas hidup kamu. Nah, Tuhan memanggil kamu dan mengurapi kamu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang butuh bantuan kamu. Kalau kamu pengen jadi influence, kamu harus kasih hal-hal yang positif kepada banyak orang. Entah itu memberi sesuatu kepada orang miskin, menabur atau menolong, memotivasi. Di saat teman lagi berduka, disitulah kita ada. Nah, kita jadi pengaruh buat mereka. Kita jadi berdampak buat mereka. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa memancarkan kasih Kristus. Yang kedua, jadilah inspirator, bukan motivator. Apa sih bedanya menjadi inspirator dan motivator? Nah, kalau motivator, dia cuma bisa memotivasi orang. Ketika seseorang nih misalnya dalam kejatuhan, ketika dia ada, sang motivator ini akan membangkitkan orang teman-teman yang jatuh itu tadi sehingga dia bangkit kembali. Tetapi ketika sang motivator ini nggak ada di tempat, maka ketika yang dimotivasi tadi mengalami masalah lagi, mengalami pergumulan lagi, dia nggak dapatkan apa-apa. Dia butuhkan motivasi terus. Berbeda dengan sang inspirator. Kalau inspirator, dia yang ada di depan dan dia yang memberikan teladan lebih dulu kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Kamu adalah surat kami tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Elohim yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Ketika kita berbuat kebaikan, kitalah yang harus lebih dulu memberikan contoh dan teladan kepada banyak orang. Sehingga ketika misalnya teman kita dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan seperti ini misalnya, tanpa kita hadir di sana, mereka melihat hidup kita. Oh ya, saya melihat pribadi Paulus itu ketika dia alami masalah, dia bisa kuat, aku pun pasti bisa kuat. Oh, saya melihat pribadi Kristus ketika dia hidup di muka bumi ini dulu, dia alami banyak goncangan, dia berkorban buat aku pun bisa, karena Yesus juga tinggal di dalam aku. Itulah inspirator. Yang ketiga adalah jadilah berkat, bagikan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa kita lihat influence di media sosial, mereka pasti membagikan hal-hal yang bermanfaat. Mereka kebanyakan membagikan bagaimana cara edit video ataupun foto yang bagus. Nah, tetapi bagaimana kita menjadi seorang influence yang berbeda? Misalnya kita bisa membagikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan.
Nah, kalau Sobat Heroes merasa diberkati dengan video ini, sharekan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Untuk menjadi seorang influence, kita nggak mesti harus jadi orang yang terkenal kok, simple aja. Cukup bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang. Cukup bagaimana kita bisa jadi jawaban buat teman kita. Jadi contoh dan teladan. Maka percayalah, kita sudah melakukan hal-hal yang kecil, namun berdampak yang besar. Dan melalui kehidupan kita, orang melihat bahwa Yesus tinggal di dalam kehidupan Heroes Generation. Saya kena percaya sampai hari ini saudara pasti akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.